Masuk. Suaranya Pak Ali masuk atau Pak? Masuk. Masuk. Coba Pak Ali. Tes. Halo. Masuk, Pak? Masuk suaranya Pak Ali masuk. Ketua LSP itu kok gitu kalau gitu sekarang. Berarti Pak Wali ngeprank Pak Ali berarti. Oke, monggo Pak Ali. Nunggu Pak. Langsung ada nih. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, selamat berjumpa di pagi hari ini. Kita dalam agenda pertemuan secara daring. Kita dalam agenda pemanfaatan agentik AI dalam praktek coding, akademik, dan riset. Ini menarik ini temanya. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan nanti akan membawa kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kita, dosen, dan semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami pasrahkan untuk memimpin acara kita hari ini pada Pak Andi Wijaya, karena beliau yang mungkin bisa mengerti untuk pemikiran dari teman-teman, terutama Pak Gulbi ini. Enggak, Pak Andi. Penyaran Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini, tepatnya di tanggal 15 bulan 1, saya ingatkan bulan 1, sekarang jam 10 lewat 10 menit, tanggal 15 bulan 1 2026. Ini adalah salah satu kegiatan sharing, ya, dimana berkaitan dengan AI. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dekan Bapak Zainal Arifin MKOM, kemudian Bapak penyaji kita Bapak Gulpi Oktagalu Pratamasunu, pokoknya lupa Pak, maaf karena kelamaan, yang sedang menempuh studi S3 di Jepang, ya. Semoga studinya disegerakan selesai dan kembali ke Nurul Jadid, kembali ke jalan yang benar. Oke. Sebenarnya topik ini merupakan topik dari hasil diskusi di grup dosen. Kegiatan ini merupakan hasil diskusi dari teman-teman dosen. Saya biasanya hanya mantau saja, di mana kemudian diinisiasi oleh Pak Dekan untuk menjadi forum sharing, ya, pemanfaatan genetik AI dalam praktik coding, akademik, dan riset, yang ini memang linear dengan keilmuan kita, khususnya di prodi informatika dan prodi teknologi informasi. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari Pak Dekan, sambutan agar
memberikan kita semangat untuk selalu belajar dan sharing berkaitan dengan ilmu khususnya di informatika. Silakan Pak Dekan, waktu dan tempat kami aturkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk rekan-rekan Bapak Ibu dosen yang hari ini sudah berkenan untuk meluangkan waktu agar kita bisa melaksanakan kegiatan sharing knowledge atau berbagi pengalaman atau keilmuan yang dilaksanakan oleh Bapak Guru B. Oktagalu Pratamasunu. Mohon maaf Pak Guru, kemarin saya lupa tamanya Pak. Jadi lama tidak ketemu, tamanya saya lupa waktu dikirim ke TU. Jadi tama itu hilang langsung Prasunu pada akhirnya. Jadi karena saking lamanya tidak ketemu sehingga sampai lupa sama namanya Pak Guru. Nah, berkaitan dengan kegiatan hari ini Bapak Ibu, kita melaksanakan kegiatan yang bisa dikategorikan kita santai saja, karena biar kita tidak terlalu terkesan formal juga, karena ini adalah rekan-rekan dosen dan saya kemarin menindaklanjuti dari apa yang dibahas di grup dosen, yaitu Pak Gurdi sharing berkaitan dengan AI, kemudian saya japri beliau untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi kegiatan di mana pada prosesnya kita tidak bisa menghindari keberadaan AI saat ini. Kemudian bagaimana kita mampu untuk bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam proses pengajaran akademik ataupun penelitian dan pengertian. Saya kira Bapak Ibu memiliki karena sudah menjadi dosen dan melakukan proses pengajaran, logika kita sebenarnya semuanya sudah berjalan untuk menghasilkan suatu keinginan produk. Cuman terkadang kita terkendala untuk mengimplementasikannya. Karena dari awal kita sudah merasa bahwa saya tidak bisa membuat aplikasi web. Kita sudah tidak bisa membuat aplikasi atau melakukan analisis data science. Tapi dengan adanya AI saat ini, bagaimana harapan kita itu mampu mengimplementasikan keinginan-keinginan kita atau logika-logika kita yang diinginkan. Sehingga tidak ada nantinya keluhan dari mahasiswa bahwa mereka merasa dimanfaatkan oleh dosen. Sehingga Bapak Ibu bisa mengkrit hasilnya secara mandiri. Kemarin Pak Fatur Rizal juga sempat menyampaikan ke saya berkaitan dengan proses implementasi dari AI dalam pembuatan aplikasi website, dan itu juga lumayan cepat. Mungkin ini adalah kegiatan sharing knowledge pertama di awal tahun 2026 ini. Harapan saya ke depannya setiap hari Kamis mungkin akan tetap diluangkan oleh Bapak Ibu dosen untuk bisa saling share knowledge antar dosen. Jadi kegiatan ini bisa kita lakukan menjadi kegiatan rutinan mingguan untuk share knowledge terhadap dosen-dosen. Jadi mungkin minggu depan Pak Fatur Rizal yang nanti yang akan bisa sharing knowledge berkaitan dengan apa temanya. Kemudian nanti mungkin berikutnya bisa Pak Halimi untuk share knowledge berkaitan dengan security dan seterusnya. Jadi harapan-harapan saya kegiatan ini tidak berlanjut untuk hari ini saja, tapi akan tetap dilaksanakan setiap hari Kamis. Jadi nanti mungkin ada share knowledge dari Pak Abu tidak berkaitan dengan kompetensi, tapi bagaimana nanti berkaitan dengan program percepatan untuk bisa studi lanjut S3, kemudian tips dan trik untuk lolos proposalnya dan seterusnya. Jadi sharing-sharing knowledge yang seperti itu yang nantinya kita akan jadikan kegiatan. Jadi bukan selalu fokus pada pemrograman saja, tapi nanti ketika saya tunjuk umpamanya Pak Andi untuk share knowledge atau menjadi pembicara di Kamis kapan, nanti Pak Andi bisa menyodorkan kira-kira apa yang akan disampaikan atau didiskusikan dengan dosen. Jadi tema-tema itu akan dikembalikan kepada dosen yang diberikan tugas untuk melakukan sharing knowledge sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Mungkin ada kalau di sini ada Pak Syafi'i, Pak Rasi, mereka bisa share knowledge berkaitan dengan bagaimana lolos program hibah-hibah baik itu yang multi-years dan seterusnya, sehingga kita bisa membuat forum diskusi bersama dosen walaupun tidak harus bertemu langsung. Tapi dengan seperti ini harapannya bisa tetap menjadi ajang sharing kemampuan dari Bapak Ibu dosen. Mungkin itu saja dari saya karena kemarin saya juga hanya minta waktu kurang lebih 1-2 jam ke Pak Gulfi, dan kegiatan hari ini akan saya minta benar-benar dari basic di awal
Jadi mohon maaf bagi yang sudah pernah menggunakan Pak Rizal, Pak Halim ataupun yang lain. Nah, targetnya adalah bagi teman-teman yang belum mengimplementasikan AI dalam coding. Jadi saya minta ke Pak Gulfi benar-benar dari basic tools apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara implementasinya. Jadi harapan kita nanti Bapak Ibu dalam proses risetnya itu juga tidak bergantung kepada mahasiswa untuk dibuatkan aplikasi, tapi sudah bisa memaksimalkan AI dalam proses implementasi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainal Arifin. Saya mencatat beberapa poin dari apa yang beliau sampaikan tadi. Yang pertama, kita memang tidak bisa menghindari AI saat ini ya, dan ini menjadi salah satu bukti bahwa atau salah satu jembatan bagaimana kita sebagai dosen ya, tidak bisa mencari alasan lagi untuk tidak mengupgrade keilmuan. Kemudian yang terakhir tadi, harapan beliau ini akan menjadi agenda rutin kegiatan sharing keilmuan untuk teman-teman dosen khususnya di Fakultas Teknik. Untuk acara selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak penyaji, Bapak Gulfi Pratama Sunu untuk waktu dan tempat kami. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ali, Pak Andi, dan juga Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa ya. Kalau di sini nggak ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Mulai lupa sudah Pak, terlalu lama di Jepang ini. Ya itu, saya agak kaku lah ngomong assalamualaikum. Oke. Seperti tadi kata Pak Zainal ya, kita santai saja. Saya akan share. Kok nggak bisa share itu ya? Santainya jangan tidur-tiduran, Pak. Bukan, takut lupa juga, Pak. Lupa share juga. Pak Rizal, kondisikan Pak Rizal. Ini lupa nge-share Pak Rizal. Nggak bisa nge-share ya? Oh ini sudah ada. Mungkin beda. Meet di Jepang sama Indonesia beda, Pak Bun. Enggak, sudah. Keseringan pakai AI mungkin Pak. Ya itu. Lupa. Jadi lupa tombol untuk share itu lupa sudah Pak. Coba kalau semua bisa pakai AI itu. Ya. Udah kelihatan ya teman-teman semua ya. Ya, oke. Nah, seperti yang barusan Pak Rizal bilang, bahkan PPT saya pun dibuat oleh AI. Jadi ini maaf kalau ada maksudnya kayak ada kata-kata yang menyinggung gitu. Nah, salahkan AI-nya aja. Saya cuma pakai AI untuk membuat PPT ini. Jadi kita sekarang akan membahas tentang agentic coding dari copy paste ke AI agents. Nah, oke. Jadi hari ini agendanya 90 menit. Ya saya bilang ke AI-nya pokoknya agendanya 90 menit. Dia membagi dari understanding agentic coding itu apa sih gitu. Terus evolusinya dari AI assisted coding ke dari prompt engineering ke context engineering, nanti saya akan jelaskan juga. Terus gimana kalau pakai GUI atau pakai command line itu bagaimana, kemudian toolsnya apa aja seperti yang diminta Pak Zainal kemarin dari awal. Sampai kira-kira kalau orang yang nggak pernah pakai AI sama sekali untuk coding itu seperti apa, kemudian terus live demonstration. Terus, nah yang mungkin yang teman-teman sudah tahu kan sekarang kan kita punya langganan ChatGPT kan ya. Nah ChatGPT itu kan saya sering melihat bukan maksud untuk memata-matai itu ya chat ya teman-teman ya, tapi ketika saya buka ChatGPT kan keluar tuh historinya tuh. Nah itu ada kebanyakan itu teman-teman copy paste coding itu ada 100 baris misalnya, 100 baris coding di paste di ChatGPT, terus dibilang tolong buatkan login form, ini salah, tolong perbaiki. Kemudian ChatGPT-nya ngasih solusi, terus kemudian teman-teman copy, terus dipaste kan gitu kan ya. Nah ini kan
teman-teman seperti apa kan kayak gini. Jadi kita, atau kalau nggak gitu gini biasanya, ke ChatGPT terus tolong buatkan saya login form. Dibuatkan, copy, taruh, buat filenya, kemudian kembali ke browser lagi, buatkan saya PHP-nya untuk manage database. Copy lagi, taruh lagi, buatkan saya ini, copy lagi, taruh lagi, buatkan saya. Nah, kadang itu terjadinya itu bukan cuma dalam satu chat, tapi chatnya kadang berubah-ubah gitu misal. Sekarang minta login, besok lagi buat chat baru minta database, besok lagi buat baru minta ini. Gitu. Nah kan ini yang kita lakukan sekarang. Mohon maaf karena saya agak aneh karena greges. Nanti malam saya greges. Tapi untung sekarang sudah enak. Nah, kemudian evolusi AI coding itu, kalau menurut saya itu yang pertama adalah copy paste dari ChatGPT. Jadi kita copy paste dari ChatGPT ke kode, dari kode kalau error di copy paste lagi ke ChatGPT, dari ChatGPT kita pasting lagi ke kode, kalau error balik lagi gitu kan. Terus yang kedua itu ada autocomplete. Kalau teman-teman ada yang sempat pakai GitHub Copilot, itu kita tinggal ketikkan nama fungsinya misalnya, fungsi hitung konversi Celsius ke Fahrenheit gitu, itu fungsinya. Kemudian kita tap, terus nanti langsung dilengkapi autocomplete gitu. Nah itu dari kita Copilot sudah seperti itu. Kemudian yang generasi ketiga itu yang sekarang adalah agentic coding yang akan kita bahas. Saya agent. Nah, bedanya agentic coding sama ChatGPT tadi apa gitu. Nah kalau agentic coding ini jadi sesuai dengan gambar ini. Bayangkan kita punya, kalau bahasanya dulu, kalau bahasa orang zaman dahulu kala ya, malam tidak akan saya namanya budak lah. Ya, kalau sudah selesai akan saya terlalu gelap ya. Bilang. Jadi bahasanya kita punya slave gitu, yang bisa kita suruh. Kalau ini kan bahasanya sekarang kan jadinya agen ya, agen. Kita punya agen yang bisa kita suruh untuk mengedit file langsung, membaca file, mengedit, dan juga nge-run filenya. Dan kalau ada error, dia bisa tahu errornya apa, kemudian langsung diperbaiki saat itu juga. Jadi kita sudah nggak ada copy paste lagi. Kita nggak ada alt tab dari coding ke ChatGPT, browser, terus balik lagi, copy paste lagi, nggak ada. Kita jalankan semuanya itu di software IDE dari codingnya. Gitu. Misal yang pakai VS Code ya pakai VS Code. Gitu. Nah ini yang agentic coding itu seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan ya, misalnya kita bandingkan kalau pakai copy paste, itu kan kita switch ke browser, kita tanya, saya punya kode ini, di copy paste, setelah itu kita bilang, tolong benerin kode ini. Gitu. Sudah dapat hasil, kita copy lagi ke kodenya. Salah. Kok kita balik lagi ke ChatGPT kan ya, terus kita ya ini salah, harusnya nggak kayak gini, ini salah gitu. Terus ChatGPT-nya bilang, kita copy lagi gitu kan ya, terus kita copy sampai benar. Nah kalau agentic coding nggak gitu, agentic coding itu kita langsung bilang, oke, di project ini tambahkan validasi di login form. Terus agennya itu akan membaca semua coding yang kita punya, gitu, membaca coding yang kita punya. Setelah itu langsung diupdate script yang berkaitan, gitu. Terus kemudian kita lihat, oh, yang ternyata yang mau diganti itu ini sama ini. Oke, benar. Kita lihat, oke, benar, kita accept, gitu. Setelah kita accept, ya udah. Selesai. Jadi AI itu untuk ngetes juga. Coba kamu run. Tuh. Kalau saya biasanya gitu, run sampai nggak ada error gitu. Nah, di saat mungkin ada teman-teman yang bilang kan lama juga kan ya, pengerjaannya kan lama. Nah, di saat AI itu mengerjakan apa yang saya minta, saya bisa mengerjakan hal lain gitu. Saya bisa nonton YouTube, saya bisa menyuruh AI yang lain untuk mengerjakan hal lain itu. Bahkan teman saya itu ada yang membuat satu startup-nya itu, dia menyuruh 5 AI berjalan secara bersamaan. Kamu kerjakan
bagian ini, kamu kerjakan fitur ini, kamu kerjakan fitur ini. Setelah ini selesai, dia switch satu sama lain itu. Jadi ini sudah selesai belum ya? Jadi dia itu sudah bukan ngoding lagi, tapi dia kayak manajer gitu. Ini selesai belum fitur ini? Sudah. Oh, jadi kayak dia ngomong sama dirinya sendiri, tapi ngomong sama AI. CEO berarti ya, Pak ya? Iya, ya kayak CEO gitulah. Jadi kayak kita itu memang project manager gitu loh, project manager yang kita punya banyak apa namanya, staff itu yang bisa kita suruh dan staffnya nurut. Dan hebatnya lagi adalah staff itu lebih pintar dari mayoritas lulusan fresh graduate gitu. Nah itu yang saya kemarin bahas itu adalah kalau AI coding ini lebih pintar daripada jangankan anak lulusan S1 ya. Yang jelas AI coding ini lebih pintar daripada teman-teman saya yang sekarang lagi kuliah S2. Gitu. Nah, terus ya itulah itu pembahasan yang beda kan ya. Itu pembahasan yang beda, apakah nanti programmer ini akan tergantikan atau enggak, itu pembahasan yang beda. Yang jelas sekarang saya kalau daripada saya harus merekrut programmer, lebih baik saya bayar 2 juta cloud, terus saya suruh itu. Karena mereka lebih nurut daripada kita harus merekrut programmer lebih banyak. Mending saya rekrut satu programmer yang bisa pakai AI coding. Oke, ini kan yang kalau yang teman-teman tahu kan kita prompt ya, kita prompt engineering kan ya. Nah, prompt engineering itu kan kalau kita di ChatGPT kita cuman tolong bereskan error ini gitu misal. Nah itu lebih jelek daripada yang pakai prompt engineering. Prompt engineering segini, kode ini adalah kode untuk ini. Kamu adalah expert developer dari ini dijelasin semua. Nah itu namanya prompt engineering. Nah ini pun menurut saya ini sudah lama. Prompt engineering itu sudah lama. Jadi sekarang kita sudah nggak pakai prompt engineering karena kita itu mau nulis kode bukan nulis suatu paper atau essay gitu kan. Kemudian AI-nya kadang salah, kadang mengasumsikannya salah kalau kita nulis prompt-nya salah. Nah, yang ada sekarang itu adalah konteks engineering. Konteks engineering kita kasih konteksnya ke AI, kemudian AI karena dia sudah tahu kode kita seperti apa, cara kita nulis seperti apa, fungsinya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu. Nah, ketika AI itu mau ngerjain, dia udah langsung paham, oke, orang ini biasanya variabelnya ditulis pakai bahasa Indonesia atau variabelnya ditulis pakai underscore gitu. Kedepannya dia akan nulis persis seperti yang pernah kita kerjakan. Nah, contohnya, misal kalau dari ChatGPT langsung fix bug ini, nah yang ChatGPT yang mana bugnya gitu, di mana yang error itu kan, dan dia masih harus bingung. Tapi kalau dengan konteks fix bug ini gitu, dia cek, oh ternyata ini pakai React, oh ternyata ini pakai JavaScript, oh ini ternyata pakai ini, terus dia langsung bisa cari tahu. Kadang-kadang gini, kadang itu bugnya itu nggak ada di halaman yang kita sedang buka gitu, tapi ada di database misalnya, di file database. Nah kalau pakai ChatGPT kan nggak mungkin kita kopikan semua, ya bisa aja kita masukkan semua file yang ada di, misal kita pakai Laravel, itu kan banyak banget kan filenya kan. Laravel itu kan framework dan filenya kan banyak banget. Kan nggak mungkin kita kopikan satu folder Laravel ke ChatGPT terus tanya, tolong fix error ini. Ya, itu nggak bisa. Tapi kalau pakai agentic coding bisa gitu. Nah, agentic coding ini ada 2 approach gitu. Ada 2 approach. Yang pertama itu yang suka user interface seperti chatting gitu, nanti chatting sama ChatGPT tapi ada di VS Code-nya. Yang kedua ada terminal approach, CLI, command line. Nah, ini sebenarnya bebas ya, yang mau pakai visual, yang suka visual oke. Kalau saya lebih suka yang terminal. Nah, kalau yang visual ini nanti kita pakai VS Code, JetBrains ini. Kalau dulu apa ya namanya ya, IDE itu yang dipakai. Misal Pak Faid di
Kita dulu pakai buah konstruktor lah gitu. Nah ya VS Code itu sama seperti itu. Kemudian ada di chat sidebar, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian contohnya bisa pakai kursor, Windsurf, Anti-Gravity, Gemini Code, ya inilah. Nah kalau user interface ini, GUI approach ini cocok untuk yang beginner gitu. Yang beginner, kalau yang lebih suka melihat visual daripada lihat teks yang banyak. Nah, workflow-nya karena kita nggak perlu alt-tab untuk buka browser, jadi ChatGPT-nya ada di dalam coding itu, software untuk coding itu. Cuman kalau Notepad++ nggak bisa ya, Notepad++ nggak bisa. Jadi minimal VS Code. Nah, kalau terminal approach, kita bisa buka terminal kayak command prompt itu, CMD, itu di folder project yang ingin kita kerjakan. Terus nanti ya kita langsung chat di situ pakai terminal. Nah, misal kalau folder project yang kita mau, kemudian kita ketik Gemini, terus kemudian ya udah langsung. Nah, tolong biasanya kalau saya baca project yang ada di sini, kemudian kerjakan ini gitu. Ya, ini sebenarnya terserah ya, mau yang suka terminal silakan pakai terminal, yang suka IDE langsung pakai GUI silakan pakai GUI. Kalau saya biasanya pakai dua-duanya, tergantung dari tapi saya yang paling banyak pakai terminal. Nah, kemudian ini saya akan jelaskan sedikit tentang kira-kira AI race atau balapan AI ini kan semuanya pada balapan kan ya. Kalau teman-teman tahu LLM itu kan, LLM adalah Large Language Model, di mana dia itu sebutan untuk GPT, kemudian Gemini, kemudian Cloud, kemudian ada lagi yang dari Cina itu kan banyak juga. Saya lupa tapi namanya. Cina juga, ya DeepSeek gitu kan. Nah, DeepSeek, ChatGPT, Cloud, Gemini itu kan LLM, Large Language Model. Yaitu adalah AI yang bisa memproses bahasa manusia. Nah, kalau sekarang, kalau untuk coding, yang paling bagus itu adalah Cloud. Saya nggak peduli ya, apakah Gemini 3 itu mereka menunjukkan bahwa menggunakan benchmark mereka lebih bagus apa dan sebagainya. Tapi saya udah coba Gemini 3 Pro, saya sudah coba GPT, saya udah coba Cloud, saya udah coba. Tapi Opus 45 menurut saya adalah yang paling bagus sampai sekarang. GPT 5 itu lumayan, masih lumayan, lebih baik daripada Gemini. Jadi kalau teman-teman kan, saya tuh punya beberapa itu kan ya, ada beberapa staff yang bikin game itu saya bilang, jangan pakai yang ChatGPT yang free. Kenapa? Karena ChatGPT free itu lebih bodoh daripada ChatGPT yang berbayar. Nah, dia menganggapnya itu ChatGPT sama aja semua ChatGPT itu. ChatGPT yang free itu kan ChatGPT 4. Itu dia menganggap bahwa ChatGPT 4 itu sama aja hasilnya dengan ChatGPT 5.1 gitu. Nah, ini salah besar. Walaupun sama-sama ChatGPT, tapi tingkat kebodohannya itu lebih bodoh yang 4 gitu. Jadi yang 5.1 itu jauh lebih pintar daripada ChatGPT 4. Nah, kalau yang pakai ChatGPT free, itu kan pertama kita dapat ChatGPT yang 5 dulu ya, ChatGPT 5 kita dapat. Setelah itu ketika habis free-nya, kita diarahkan pakai ChatGPT 4. Nah, ketika jadi ChatGPT 4, nah bodohnya kelihatan tuh di situ. Nah, bodohnya jadi kelihatan. Jadi waspada aja untuk teman-teman yang pakai yang ChatGPT free, itu bodohnya kelihatan. Nah, saya bisa merasakan kalau ChatGPT itu sudah mulai pinter itu dari yang ketika teman-teman FT langganan itu 5.1 itu udah menurut saya udah pinter banget itu dibandingkan ChatGPT 4 untuk coding, bukan untuk hal lain ya. Kalau Gemini dan hit and miss
Gemini. Gemini itu ada free-nya itu banyak banget. Jadi kalau ingin mencoba nanti kita pakai yang Gemini. Nah jadi oke ini AI-nya agak kecil gitu ya. Nah jadi yang free itu sebenarnya ada Gemini Code Assist, nanti kita akan praktekkan untuk coba install ini Gemini Code Assist. Ada anti gravity juga, kalau mungkin nanti minggu depan mungkin kalau Pak Rasi mau bisa share, karena Pak Rasi yang pakai anti gravity kan ya. Nah itu udah emot itu. Setelah itu kursor sudah bisa. Nah, kalau saya sendiri pakai yang Cloud Code ini $20 per bulan. Karena saya karena cloud itu dibiayain itu ya, perusahaan ya. Maksudnya saya kan ada Skylab itu, nah saya pakai uang Skylab untuk langganan Cloud Code, jadi tidak merogoh gocek gitulah. Dompet individu, dompet personal, jadi masih aman. Makanya saya bisa menikmati betapa hebatnya Cloud Code gitu. Terus, tapi kalau yang free nanti, yang Gemini CLI nanti akan saya tunjukkan, yang Cloud juga akan saya tunjukkan, yang ChatGPT mungkin juga akan saya tunjukkan. Nah yang free itu adalah Gemini Code Assist, itu free, buatannya AI, 100% free, no credit card. Bukan saya yang nulis. Nah, mungkin nanti akan saya tunjukkan kenapa kok Google akhirnya membuat anti gravity. Dulu awalnya ada apa aja itu. Yang pertama itu kan Cloud Code ya kan. Cloud Code buat Cloud Code, kemudian Gemini membuat Gemini Code gitu sama Gemini CLI. Kemudian akhirnya mereka membuat anti gravity, karena kalau di anti gravity itu kita bisa, kalau teman-teman ingin kayak merasakan menjadi project manager gitu, CEO atau project manager itu yang dapat menyuruh AI banyak dengan banyak, itu anti gravity ini lebih cocok gitu. Ya ini nggak jelas. Ya jadi mungkin awal kalau teman-teman mau coba kita bisa coba dulu pakai yang Gemini, kemudian nanti kalau sudah kayaknya ini oke juga nih gitu, kalau gitu saya langganan lah, nah bisa langganan Cloud Code atau langganan ChatGPT gitu, atau langganan Gemini kalau suka Gemini nggak apa-apa. Nah yang kemarin yang sempat saya bahas itu kan kalau dulu zaman saya kuliah S1 itu kaprodinya bilang sama anak kelas 1 ya, sama semester 1 ya. Semester 1 itu kaprodinya bilang kalau programmer nggak punya laptop itu nanti susah jadi programmer. Nah, beliau bilang gitu. Saya ingat itu. Setelah sekarang berapa tahun ya? 10 tahun, 15 tahun. 15 tahun dari kejadian hari ini. Sekarang sepertinya bukan hanya laptop saja gitu. Apakah nanti langganan AI coding ini juga akan menjadi apa itu namanya? Iya sih. Apakah nanti kalau langganan juga ya Pak ya? Ya itu, saya takutnya itu ke depan malah normal itu, kayak programmer langganan AI coding itu normal, karena programmer di luar sana semuanya langganan. Jadinya pekerjaan programmer itu bukan hanya programmer, tapi udah software engineer gitu. Yang kalau yang CEO-nya Nvidia, dia kan bilang software engineer itu sekarang sudah bukan membuat program lagi, tapi dia nge-solve suatu masalah dengan membuat software. Dan membuat software kan nggak harus memprogram gitu. Jadi ya saya setengah setuju juga sama CEO Nvidia. Maka ke depan itu nanti programmer mungkin nggak ada, yang ada ya software engineer gitu. Software engineer itu adalah orang teknik yang menyelesaikan masalah dengan membuat program. Dan membuat program nggak harus
ngodingnya bisa pakai AI gitu. Dan kita sebagai software engineer cuman oke, lihat, oh masalahnya di sini, oh ini di sini, oh kalau gitu ini bisa diselesaikan dengan ini, udah siap pakai AI gitu. Maybe ke depan mungkin seperti itu. Terus ya ini udah sampai live demonstration, hands on time. Oke. Nah, ini sudah saya siapkan beberapa nah ini anti gravity dari Google. Kalau mau coba silakan bisa di-download, dicoba-coba gitu. Ya, dia IDE, editor untuk coding gitu kan. Tapi di dalamnya juga ada chat-chatnya gitu. Nah, bukan hanya anti gravity aja, anti gravity kan ya dia yang paling baru kan ya. Yang pertama kali itu sebenarnya ini VS Code. Saya yakin teman-teman sudah ada yang pakai kan ini VS Code ini kan. Ini sudah lama lah, VS Code ini sudah lama, yaitu Visual Studio tapi yang open source itu. Dia Visual Studio yang open source. Dia awalnya punya Microsoft, sama Microsoft di open source kan, akhirnya orang-orang banyak yang berkontribusi di VS Code ini, dan dia jadi salah satu IDE untuk coding yang populer itu. Saking populernya semua ekstensi itu ada itu di dalam sini. Mau ngedit LaTeX, mau edit PDF apa semuanya adalah di VS Code ini. Nah, kalau teman-teman mau coba agentic coding, yang pertama bisa download VS Code karena nanti semua AI coding itu mereka punya ekstensi di VS Code. Nah, setelah ada VS Code, ini kan biasa kan, ini tanpa ada AI-nya kan. Nah, kemudian si kursor ini dia nge-fork GitHub-nya VS Code karena dia open source, dia kayak buat cabang gitu, cabang baru dari VS Code tapi ditambahin AI. Nah, ini kursor itu adalah VS Code tapi ada AI-nya langsung di dalamnya. Kemudian ada Windsurf ini setelah kursor kemudian muncul juga Windsurf. Saya nggak pernah pakai kursor, saya juga nggak pernah pakai. Terus yang terbaru ini ada anti-gravity. Anti-gravity ini dia bisa memanage banyak AI agent dalam satu IDE gitu. Nah, kalau sudah download VS Code, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan VS Code. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah presentasi yang baru saya presentasikan, ini dibuat oleh AI ini semuanya. Apapun yang bisa dibuka di VS Code, AI bisa kerjakan. Bahkan paper pun research paper bisa dikerjakan di sini. Nah, ini sama lah seperti coding biasanya. Ini sama seperti software coding biasanya. Cuman yang membedakan VS Code dengan yang lain itu adalah ekstensi. Nah, kalau dilihat di VS Code ini sebelah kiri itu, ini nanti ada namanya extension. Nah, di extension ini kita bisa cari misal Gemini. Nah, ini ada Gemini Code Assist, itu tinggal diklik, tinggal diinstal, gitu aja. Terus nanti dia minta login. Terus misal ChatGPT. Nah, di itu ada kodeks. Sini ada kodeks. Ini tinggal diinstal aja. Terus cloud. Nah, ini kita update. Ini tinggal diinstal itu aja. Update. Jadi kalau kita punya VS Code, maka kita bisa coba berbagai macam AI coding gitu, agentic AI-nya. Nggak cuma satu. Kalau anti gravity kan ya udah anti gravity aja. Kalau kursor ya udah kursor aja. Tapi kalau VS Code kita bisa coba berbagai macam AI coding. Nah, kemudian saya akan kemudian saya akan tunjukkan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Pak?
Bagul izin memotong bentar. Tadi kan Pak Gufri menyampaikan kita bisa menggunakan VS Code, kemudian yang Gravity, kemudian ada yang kursor. Berarti kan dia adalah tools untuk bagaimana kita melakukan proses coding kan gitu Pak. Jadi kalau umpamanya saya sudah terbiasa dengan menggunakan VS Code, maka saya bisa tidak menggunakan yang ketiganya itu kan gitu. Tinggal kita install extensionnya saja kan gitu kan. Contoh saya VS Code. VS Code saya implementasikan dengan Gemini, kemudian ChatGPT atau Claude dan sebagainya. Berarti kan tinggal kita milih ketika kita mau AI-nya itu pada saat proses script dari sebuah codingnya tergantung kita mau menggunakan AI yang mana kan gitu berarti kan Pak? Iya. Jadi pada akhirnya seperti yang disampaikan Pak Gufri tadi bahwa kita lebih ke software engineering-nya bukan pemrogramernya tapi lebih kepada desain sistem atau analisnya berarti. Iya. Jadi berarti kan semua dosen saya kira yang penting bisa memahami penggunaan dari Visual Code dan kemudian template atau framework dari apa yang digunakan, baik itu menggunakan Laravel ya. Berarti kan tinggal kita implementasikan saja. Yang penting paham struktur dari framework itu, tinggal kita pakai AI untuk ngodingnya kan gitu berarti. Yang penting kita tahu mau buat apa gitu Pak. Pada saja. Iya kan. Oke, jadi ada lagi yang perlu saya sampaikan adalah misal ya, kalau di anti-gravity ini tuh model bisnisnya mereka kayak gini. Anti-gravity, kursor, windsurf itu model bisnisnya adalah mereka langganan. Kita langganan ke mereka, kita langganan ke anti-gravity, kita langganan ke kursor, kita langganan ke windsurf. Nah, di windsurf ini atau di windsurf, di kursor, di anti-gravity, mereka akan langganan ke ChatGPT, mereka akan langganan ke cloud, mereka langganan ke Gemini gitu. Dan kita bayarnya ke anti-gravity misal. Kalau kita pakai anti-gravity, kita bayarnya ke anti-gravity, nah mereka yang langganan ke cloud dan sebagainya itu. Nah, itu kayak mereka itu bekerja sama dengan banyak AI coding gitu, sehingga kita bisa ganti-ganti di dalamnya anti-gravity juga kita bisa ganti-ganti. Cuman karena saya sudah punya langganan ke cloud, jadi ya udah ngapain saya langganan lagi di anti-gravity gitu, ngapain saya langganan di kursor, saya udah langganan ke cloud, ya udah cukup di cloud aja gitu. Nah, setelah kita setelah kita install ekstensi misalnya Gemini Code Assist ini sudah diinstal, kemudian kita bisa buka di sini. Nah, ini Gemini Code Assist. Nah, terus di sini sudah tercentang agen nih. Nah, agen ini berarti apa yang kita minta nanti dia akan melakukan apa yang kita minta. Kayak ini tuh mungkin 2 tahun yang lalu saya menganggap ini tuh sudah science fiction, itu sci-fi lah. Kok ada AI, zamannya kita masih copy paste di ChatGPT, saya mikir coba AI itu bisa buat file sendiri gitu. Buat file, ngedit file, baca file. Nah, sekarang sudah ada gitu. 2 tahun yang lalu saya mikir kayaknya enak kalau kita nggak perlu copy paste gitu. Sekarang sudah ada. Misalnya saya ini kosongan ya, kosongan. Kalau kita lihat filenya ini kan kosongan nih. Di sini kosong. Saya akan minta buatkan saya login page dengan HTML di mana udah gini aja. Enter. Nah, ini udah kelihatan agent is working. Nanti kalau pakai Gemini terlalu lama, saya pakai cloud aja. Nah, ini kan pakai graphical user interface ya, jiwa ya. Pakai GUI kan ini. Karena kita bisa lihat di sini chattingnya, terus di sini ini responding dengan Gemini 3 Pro. Gitu. Terus dia thinking, bisa kita lihat, crafting the HTML, designing the HTML form. Terus dia bilang, I will create a modern and responsive login page using HTML and CSS. Nah, terus di sini dia menunjukkan, oke, aku mau nambahkan kode ini nih, gitu. Nah, kita bisa lihat dulu sebelum kita accept.
Dia mau buat apa? Nah, dia nambahkan ini. Dia nambahkan 37 line. Nah, kita bisa pilih apakah kita save atau enggak gitu. Nah, dulu awal-awal saya pakai opsi yang ini. Saya ingin lihat semua kode yang dia buat benar atau enggak itu. Tapi setelah pakai setelah ini kan dari Gemini 3 Pro ya. Ini saya langsung kena nih, you have hit your daily limit request. Ini karena pakai yang gratisan, karena saya nggak langganan, jadi saya langsung kena request. Nah, setelah ini dia pasti akan jadi lebih bodoh, tapi nggak apa-apa. Kita kan cuman mau buat. Kalau untuk cuman HTML, PHP, CSS, gampang. Mau pakai yang Gemini yang bodoh aja tetap bisa. Gitu. Oke, ini tinggal saya accept, gitu. Tinggal saya accept. Oke, barusan saya accept juga login HTML-nya dan saya accept CSS-nya. Udah, kalau kita lihat di file, sudah ada ini. Login HTML sama CSS. Ini sudah ada. Misalnya kalau mau kita lihat ya, kayak apa sih ini hasilnya itu. Nah, ini udah. Berapa lama? Ayo, siapa yang pinter ngoding? Siapa paling pinter ngoding? Buatkan login page seperti ini dalam waktu 2 detik atau 3 detik sebenarnya. Nggak ada kan orang yang bisa buat ini dalam waktu 3 detik, 5 detik lah, 5 detik. Coba ya kan? Senyumnya Pak Rizal langsung beda, Pak Gulbi. Pak Rizal mau ngapain nih? Sudah langsung banyak proyek yang menjadi ya itu ya, clouding-nya Pak. Pakai model clouding ya Pak, jangan pakai belum. Ini masih pakai Gemini ya kan ya. Ini kan kita ngobrol santai Pak Gul. Jadi ini ada mungkin pertanyaan berkaitan dengan harga gimana. Oke, karena kita kan juga pengen memfasilitasi dalam segi riset dari dosen dan seterusnya, seperti yang di ChatGPT kemarin. Nah, tadi Pak Gulpi juga bilang, saya memaksimalkan dari perusahaan saya Pak, gitu kan. Jadi ketika kalau tadi Pak Halimi juga bilang bahwa ada $20. Nah, $20 itu mungkin ke Pak Kamil itu kan ya uang receh itu kan Pak. Jadi ya receh sekali. Jadi 450 per bulan. Jadi apakah pada prosesnya itu kalau kita berlangganan seperti ChatGPT itu bisa digunakan bersama atau memang dia akan terikat pada salah satu akun atau bagaimana? Saya sendiri kan juga belum pernah nyoba yang cloud itu. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah nyoba itu bisa di-share informasinya. Kalau memang kita berlangganan satu akun itu bisa dipakai bersama seperti ChatGPT, maka bisa jadi itu akan kita lakukan di fakultas prosesnya. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi untuk yang kalau ChatGPT yang ada di browser itu kan bisa di-share kan ya. Nah, tapi kalau ini itu nggak bisa di-share. Jadi dia itu pakai sistem token. Jadi ada batasnya nanti. Misal saya akan tunjukkan cloud ya, saya punya ini misalnya. Senyumnya Pak Rizal berkurang. Yang cloud itu, Pak. Bentar ya, saya akan tunjukkan yang cloud. Yang cloud itu pun saya masih mikir-mikir itu. Teman-teman saya sempat langganan yang $200 per bulan. $200. $200 itu kan gila ya. Berapa? 3.500.000 per bulan. Itu malah maksudnya $200 itu kan lebih banyak daripada gaji kita. Itu. Ngapain kita langganan $200? Tapi kalau yang $200 itu tokennya lebih 20 kali lebih banyak. Nah, ini misal cloud ya. Cloud ini nanti kita bisa lihat dia itu ada di setting itu dia ada usage. Nah, di usage nanti ini akan ke itu Pak, ke isi sudah berapa kali dipakai. Jadi bisa aja di share, tapi limitnya kepake gitu. Limitnya kepake. Jadi ini adalah salah satu yang nggak bisa difasilitasi oleh fakultas kayaknya.
Tapi kalau Pak Kapil bisa memfasilitasi semua dosen, saya yakin bisa. Berarti pada akhirnya hampir sama seperti apa Pak yang biasa kita pakai, Pak Rizal. Apa namanya? Yang milihnya Google itu, bukan yang milihnya Google itu, yang biasa Pak Rizal minta. Anti gravity, Gemini. Yang ini Pak Rizal, untuk Android. Google Colab. Google Colab. Jadi Google Colab itu kan berarti kan ada resource yang dipakai juga, Pak. Kadang kita tidak. Ya, terbatas di resource ya Bang. Walaupun di-share, nggak bisa. Yang sering menghabiskan soalnya kan Pak Rizal, yang sering menghabiskan space-nya soalnya. Saya hanya pelaksana, Pak. Saya hanya pelaksana teknis. Oke, berarti kan kalau itu hampir sama seperti itu berarti kan Pak. Jadi ya, hampir sama. Kembali lagi, kalau itu kita kembalikan ke masing-masing dosen sejauh mana selama dia mau pakai free bisa kan? Ya ini ya saya pakai free kan, barusan ini saya pakai free, nggak pakai saya pakai Gemini ini. Intinya kan pada akhirnya pinter-pinter kita memberikan prompt terhadap AI tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang kita cipta. Kalau dulu kan apa namanya CI generator itu waktu Pak Guru masih ada di sini, itu kan pada akhirnya sampai hanya inputan biasa saja, dia tidak sampai pada proses yang lebih mendetail seperti transaksi. Kalau di sini kan pinter-pinter kita sudah memberikan prompt sampai pada akhirnya membuat transaksi kan gitu Pak. Iya. Jadi misal ya dari hasil generatornya CI gitu, terus kita tinggal misal kita sudah punya folder isinya CI generator, hasil dari generator CI, kan nggak ada transaksinya. Tinggal kita buka ini Gemini, terus tinggal kita buat ini misal baca semua file yang ada di sini gitu, mengerti isinya, lalu buatkan saya transaksi gitu, halaman transaksi yang isi tabelnya adalah bla bla bla, udah gitu Pak. 400. Nanti dia akan membaca semua 60 file, semua database yang ada itu, nggak bisa bahasa database, tapi kan bisa baca inputannya itu kan. Terus nanti dia akan membuat itu. Misal ya, ini kan tadi kan pakai Gemini kan ya. Ini saya bisa kalau ingin pakai cloud, itu saya tinggal buka terminal, di terminal sini. Nah ini kan command prompt kan, ini kan terminal command prompt. Terus saya tinggal buka cloud. Atau Gemini juga bisa. Gemini juga punya. Gemini CLI, ini namanya Gemini CLI. Pak Rasi kok sangat anti terhadap Gemini. Izin sebentar Pak. Ya silakan. Sambil nunggu ini. Kalau tadi memang tidak memungkinkan karena ada limit ya digunakan secara bersama, kan tidak mungkin datanya tadi difasilitasi, tapi mungkin ini akan nyambung dengan program yang berkaitan dengan produk inovasi dari dosen yang mungkin itu nanti bentuknya aplikasi, kemudian itu bisa kita fasilitasi dalam pembuatannya menggunakan yang berbayar mungkin begitu, tapi hanya diletakkan di asisten di mana lab riset mungkin begitu ya. Ya bisa seperti itu bisa. Ya misal kayak yang Google Colab itu kan juga bisa, cuman ya harus lebih diatur saja, kayak pemakaiannya lebih diatur. Ini siapa sekarang yang waktunya pakai gitu, karena ada batasnya gitu. Tapi usulan saya jangan Pak Hadi ini, jangan Pak Rasi dan Pak Rizal yang pakai. Kembali gak apa-apa. Jadi habis itu. Nah, jika untuk mau melakukan riset, contoh mau melakukan pengabdian di mana menghasilkan sebuah produk yang itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum dengan ketentuan bahwasanya nanti proses serah terimanya ke masyarakat atau ke instansi itu adalah satu kegiatan yang diseremonialkan nantinya. Bahwa Anda terima
resmi dari fakultas, kemudian produk yang dihasilkan itu harus mengakomodir grade at fakultas teknik atau dosen fakultas teknik dan seterusnya, dan logo-logo universitas harus melekat di situ dan seterusnya. Itu yang dihasilkan dari riset dosen di lab riset yang ada di selatan. Boleh antara dengan mahasiswa, tapi yang akan kita biayai klubnya itu adalah dosen yang bersangkutan dengan ketentuan. Mungkin nanti Pak Andi selaku Kaprodi bisa membuat aturan itu Pak yang clear tentang bagaimana proses dosen bisa difasilitasi untuk berlangganan klubnya. Jadi itu akan melekat terhadap dosen yang melakukan riset, sehingga benar-benar bisa mengurangi 50% lah proses kerumitan berpikir untuk coding. Iya, waktunya betul. Jadi Jadi bisa sangat berkurang. nah, untuk pembelajaran di kelas mungkin nanti semester 1 sampai semester 4 tidak kita arahkan ke sini, tapi benar-benar lebih kepada basic pengkodingannya. Semester 5 ke atas baru nanti kita menggunakan AI dalam proses implementasinya. Kenapa? Karena untuk menghasilkan output yang baik itu produk ataupun hal-hal lainnya yang dihasilkan oleh tugas akhir mahasiswa. Jadi separuh perjalanan mereka itu kita ajari mereka basic atau dasarnya sebagai dasarnya. Semester 5 ke atas mungkin sudah berkenalan dengan AI. Yes. Nah, ini saya akan tunjukkan kalau pakai cloud seperti apa ya. Nah, karena saya sudah ingin percaya sama cloud, saya harus menjalankan ini. Dan nah, kalau sudah dijalankan pakai dangerous risky permission ini, saya sudah nggak usah accept lagi. Ya, dia akan jalan terus-terusan tanpa harus dikomando itu. Tanpa harus saya klik accept itu, dia udah langsung Sudah jadi mesin ya Pak Rizal ya. Berarti kalau saya ngasih prompt, kemudian saya tinggal tidur, bangun tidur, programnya selesai kan gitu Pak? Iya, gitu. Bahkan saya kalau sedang ngoding itu, misalnya saya ngoding, udah saya tinggal ke dapur masak itu, terus dia sudah selesai belum ya? Biasanya saya ngeliatin itu sudah habis belum ya tokennya gitu. Kalau tokennya habis, wah nunggu lagi 5 jam. Gitu. Jadi batasnya saya sekarang ngoding itu adalah berapa token sisanya itu. Kan ada usage-nya kan, pakainya harus berapa. Contoh ya, ini saya mau perintah yang sama Pak, berikan perintah yang sama seperti yang punya Gemini, cuman tambahin modern saja ya, biar tahu gap-nya itu seperti apa. Nah, kalau saya nggak perlu menunjukkan itulah, saya nggak perlu menunjukkan bahwa cloud sama Gemini itu bedanya seperti apa gitu Pak, ya kan? Yang jelas kalau cloud itu nanti teman-teman akan bisa merasakan bahwa dia itu lebih ini loh, lebih saya bandingkan cloud sama Codex ya, Codex dari ChatGPT. Cloud itu lebih apa? Kalau orang itu lebih ulet gitu, disuruh A itu dia melakukan A B C D E F G gitu. Dia sudah melakukan semuanya yang mungkin saya pikirkan gitu. Nah itu kalau cloud itu seperti itu dibandingkan yang lain. Contohnya, misal saya akan suruh dia read this project gitu, terus expand di screen, di views, and make sure everything is linked. Is good. Misal Tidak bisa bahasa Indonesia, Pak. bisa kayaknya, tapi saya nggak pernah ngomong bahasa Indonesia sama cloud-nya. Takut dia kaget gitu. Kalau bahasa Madura nggak bisa kayak. Nah ini misal dia udah langsung dia nge-search pattern, dia ngecek apakah ada HTML, dia ngecek apakah ada JavaScript, dia ngecek apakah ada JSON-nya gitu. Terus null file JS nggak ada, JSON nggak ada, adanya HTML 1 file gitu. Terus dia langsung baca loginnya seperti apa, terus CSS-nya seperti apa. Dia langsung baca, di login ada 36 line, di ini ada 111 line. Ini dia akan pakai token nih, ini sudah 1,3, 1,4 token. Dia bilang, oke, ada login sama HTML. Oke. Nah, terus dia langsung bilang bahwa, oke, ada placeholder di forgot
password sama sign up gitu. Kalau gitu aku akan membuat mereka gitu. Udah dia buatkan sign up itu, sign up CSS, sign up HTML sama forgot password dalam waktu kurang dari 1 menit. Kalau saya lihat di sini berarti ini kan sudah ada forgot password sama sign up kan. Dan kalau kita lihat di sini forgot password sudah ada di sign up, di refresh. Oke, belum. Kita lihat lagi di sini. Oke, dia cuma buat dashboard juga nih. Dia buat dashboard, dia buka forgot password, sign up, tapi belum edit halamannya, dia belum edit. Jadi dia masih buat dashboard. Nah, ini terus dia next-nya dia sekarang buat dashboard, next-nya dia akan link all kerjakan. Nah, ini forgot password awalnya nggak ada linknya, dia linkkan ke forgot password HTML. Sign up awalnya nggak ada linknya, dia link. Nah, normalnya kalau nggak pakai dangerously skip permission tadi, normalnya setiap edit dia akan ngomong ini bener nggak, terus kita accept, ini bener nggak, kita accept. Tapi kalau saya pakai dangerously skip permission, dia akan melakukan semuanya langsung, nggak usah minta permisi lagi. Nah, dari di forgot password dia ganti ini actionnya ke login. Nah, oke, sudah selesai. All page are the same. Kalau saya lihat, saya refresh. Nah, kita bisa forgot password. Ini kan baru ya, forgot password, login yang tadi, sign up. Oke, sign up-nya kayak gini. Login misal. Nah, ini saya barusan pakai, itu dia sudah kepake 6%. Resetnya 5 jam. Saya barusan ngecat seperti itu, dia sudah pakai 6%. Terus misal gimana caranya ngakses? Habiskan tokennya Pak Gul, nanti diganti sama fakultas Pak Gul. Tokennya itu reset setiap 5 jam, jadi nggak ada kan. Nah, untuk bulan depan diganti sama fakultas. Apa? Nah, itu Pandi sudah ngecek saya barusan Pandi. Oh gitu ya. Gimana caranya saya login? How? Klik tombol login, tombol loginnya diklik. Tombol loginnya diklik. Nggak bisa tadi. Tuh. Tulis. Oh, ini udah tuh. Tuh kan sudah ada dashboard, profil, setting. Belum menjiwai dengan cloud-nya, belum sehat itu. Saya nggak pernah mengerjakan web sama sekali. Sebenarnya ini adalah pertama kali saya kerjakan web pakai cloud. Nah, ini ya misalnya, ini kan CSS-nya kan kayak biasa kan ya. Kalau kita coba mungkin ya, kita coba main-main aja. Buat CSS-nya jadi mind blowing gitu. Make the CSS to be mind blowing, and perfect, showing professionalism of my website. Ini ngarang ya. Sip. From tanpa itu sudah Pak. Ketika sudah capek mengoding gitu. Ini adalah prom orang males ya. Jadi pada intinya saat ini tidak ada orang yang tidak bisa ngoding. Yang penting mereka punya logika untuk menghasilkan produk yang seperti apa. Iya, kan gitu Pak. Benar itu sekarang. Betul. Makanya saya bilang. Yang perlu kita asah itu kan adalah kepekaan kita terhadap kebutuhan produk apa dan kelengkapan dari produk itu sendiri atau fitur-fitur yang ingin dibuat dalam produk itu sendiri kan gitu Pak. Makanya saya bilang kemarin, sangat mungkin bahwa anak yang masuk semester 1 mungkin di 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi itu dia sudah jago ngoding menggunakan ini gitu. Oke. Nah, itu yang minimal kan, maksudnya minimal kita
juga tahu, kita juga pakai biar ketika mereka ngomong kan sudah ada ini Pak, kita bisa tahu kayak oh tapi kan kelemahannya kalau kamu nggak tahu itunya gimana gitu kan. Ya. Nah ini lihat merah-merah ini dihapus nih, merah-merah ini dihapus, CSS-nya tadi ada di situ, ini kan ini ada di inline, CSS-nya ada di dalam HTML-nya dia hapus, dia masukkan ke CSS sendiri, kita lihat sebagus apa hasilnya itu. Nah sambil nunggu ini kira-kira kalau ada teman-teman ini udah nih, perfect, I've completed transformation, kita cek. Ini sebelumnya kan ya. Oh, ya. Ini katanya dia adalah yang mind blowing. Warna janda. Menurut dia yang mind blowing itu seperti ini katanya. Oh, yang bisa diklik-klik terus ada animasinya gitu. Bisa dijalankan. Bisa. Mesin Pak Rizal. Memang mesin Pak Andi, memang mesin. Seperti Pak Rizal. Seperti Pak Rizal. Tercapai target Fortuner tahun ini. Oh. Tapi memang ada salahnya ya, kayak ini misalnya biru di atas ini kan artefak ini ya. Karena kita promnya jelek tadi itu ya kan? Karena kita promnya jelek. Promnya pasrah tadi. Iya, prom saya apa tadi? Musim duanya. Kalau saya lihat prom saya tadi itu, nah CSS mind blowing and perfect showing professionalism. Gak jelas ini. Seandainya gitu ya Pak Gul, seandainya Claude ini bisa masuk ke Android Studio, enak sekali Pak. Kayaknya bisa deh. Wah, asalkan Pakai terminal dia kan. Kan dia Terminal terminal. ini saya sudah coba. Nah, ini enaknya lagi kalau pakai Claude itu, kan barusan saya edit CSS-nya kan, tapi error kan. Jadinya itu saya bisa escape 2 kali, terus saya bisa kembali ke yang sebelumnya. Itu kan dia ngedit 389 line. Saya klik, saya restore code and conversation, terus udah. Jadi ininya itu dia kembali lagi seperti semula. Harusnya, tapi karena dia ini nggak nge-refresh, CSS-nya nggak nge-refresh, jadinya nggak nge-refresh juga. Padahal harusnya di sini udah. R, Pak. Control Shift R. Ya, Control Shift R ya, Control Shift R. Mulai saya cari yang nggak tahu lah. Harusnya dia kembali. Mungkin beda kalau di Mac gitu Pak. Enggak, saya bukan. Itu Firefox tadi. Nah, ini kalau dilihat CSS-nya ya udah kayak CSS-nya ini yang sebelumnya ini. Ini CSS-nya sebelumnya. Cuma di browsernya nggak masih ke case lah. Nah, oke. Ada yang ditanyakan nggak teman-teman sampai sini kira-kira? Tanya Pak Gul. Iya. Semisal kita punya project nih ya. Nah, biasanya kan antar programmer tuh punya kayak pengkodingan masing-masing nih. Pernah nggak nyoba project tuh suruh pelajarin dulu ke si AI-nya. Kemudian ketika ada user itu minta fitur baru, Pak, saya buatkan fitur ini. Nah, akhirnya kita nyuruh ke si AI, tambahkan fitur ini ya, semisal fitur laporan peminjaman di perpus lah, tapi dengan gaya ini, gitu loh. Nah, jadi gini Pak, kalau yang di, misal ya, kalau saya pakai cloud kan, ini new terminal, cloud. Oke. Nah, di cloud itu ada yang namanya cloud.md, kalau di kursor adanya namanya cursor rules gitu. Nah, itu untuk mengatur AI-nya itu nanti jalannya itu seperti apa. Misal, kalau di sini kita bisa lakukan init. Bentar ini masih itu ya. 222 14 00. Oh, saya pakai Opus. Pantas saja ini tokennya cepat habis. Karena saya pakai Opus, harusnya pakai yang sebentar. Oke. Nih, harusnya saya pakai Sonnet. Oke. Oh, ternyata nggak bisa dihapus. Oke. Init. Init. Nah, init itu Pak, init itu dia nanti akan membaca seluruh
project yang ada gitu, Ngedit ya. membaca seluruh file yang ada, terus dia akan membuat file cloud.md menjelaskan apa yang ada di project ini gitu. Terus kemudian kita bisa taruh kata-kata di sana, ikutin gaya penulisan coding dari project ini. Jadi nanti dia akan mengikuti gaya selingkungnya itu, mengikuti gaya penulisan codingnya dari project yang ada gitu. Kalau kita pakai ini, kalau kita pakai Cloud Code ya, kalau pakai Cloud Code itu bisa. Kalau pakai kursor ya ada di kursor rules, namanya kursor rules. Kalau Gemini ada gemini.md juga. Itu nanti ini saya praktekkan dulu. Ini kan dia sekarang sedang cari kan. Nah ini dia bahkan dia juga cari kursor rules, dia cari kursor, dia cari copilot instruction dan semuanya barangkali ada gitu kan. Dia ingin tahu seperti apa gitu. Nah kalau sampai ingin make sure lagi benar-benar itu dijalankan, ya ketika kita buka terminal Cloud di project yang sedang mau di-edit itu langsung baca coding yang ada di sini, pelajari tapi semua cara penulisannya itu masukkan di akunnya itu ya, emailnya yang itu udah ya. gitu. Ya. Nanti baru sisanya kita itu kan kita minta fitur baru itu setelah dia membaca gitu. Nah ini dia akan minta, dia mau write cloud.md, nanti kita baca cloud.md-nya. Nah cloud.md-nya seperti ini. Nah ini dia bilang ini adalah static HTML authentication demonstration with no backend atau logic, menggunakan simple HTML. Login HTML itu apa, sign up itu apa, forward itu apa, ini apa. Bahkan ada navigation flow-nya, dia bisa tahu. Terus habis itu ini styling sistemnya kayak gimana itu dia jelaskan. Ini custom properties, invite. Nah, Cloud.md ini akan dibaca sama Cloud-nya setiap kali kita jalankan. Dia akan baca ini. Jadi kalau kita misal segini, kita taruhin misal ya, no emoticon itu misal, please. Maka dia akan nanti akan baca ini, oh ya no emoticon, dia nggak akan pakai emoticon. Atau follow code pattern here. Gitu Pak. Oke. Kalau kalau di project yang berbeda, maksudnya dia bisa punya kemampuan untuk mengingat ya. Jadi misal katakanlah tadi itu project A ya. Nah, terus sekarang saya mau garap yang project B nih. Nah, itu ya sama, saya nambahkan fitur juga, tapi ya modelnya sama gaya yang seperti tadi. Itu antar project bisa juga ya. Jadi dia bisa punya kemampuan mengingat gitu ya. Oke, kalau antar ini CloudMD ini ada dua Pak. CloudMD itu ada yang di dalam project, ada yang di user. Jadi kalau misal ingin antar project itu biar sama, misal caranya sampean pakai ini ya, camel ini lah, kayak nulis variabel kan ada orang gitu ya, kayak camel case kan, ada yang variabel tertentu gitu kan ya, ada yang variabel tertentu gitu kan, ya. Nah ini dijelaskan di itu tadi di CloudMD, tapi bukan yang di sini, tapi yang di user. Ya, jadi gini kayak terminalnya. Nah, ini kan ya. Itu kita bisa klik memorize. Kok misteri ya bina kan aku tak ya no aku kok terus jadi setong kabel pesan dulu kok. Jangan lupa. Saya lupa lah. Pokoknya dia bisa di CloudMD itu ada dua, yang ada di sini sama yang ada di user. Di user itu ada di where is CloudMD for user? Tapi jadinya ini Pak,
Ini kan kalau ini yang ada di sini kan, tapi harusnya nanti di user ada sendiri. Kayak dimanja tapi jadinya nanti kadang saya merasa bahwa tanpa cloud saya nggak bisa ngoding kadang. Itu juga bahaya. Jadi harus hati-hati juga. Tapi kembali lagi, apakah sampai misal saya pernah dengar dari siapa ya, teman yang pernah bilang Bapak Andi kalau nggak salah, masa sampai kita sampai tua kita masih mau ngoding terus itu. Saya pernah dengar. Iya, benar ya Pak ya. Sekarang saya sudah nggak ngoding Pak, saya sudah nyuruh keluar. Oh, berarti yang dikatakan Pandi itu dikatakan ke saya juga Pak Guru. Ya gitu ya. Sekarang saya udah nggak ngoding, saya udah nyuruh ini. Saya bahkan buat game juga saya nyuruh. Saya udah nggak ngoding lagi. Gitu. Thank you. Iya. Ada lagi nggak? Teman-teman yang lain ada pertanyaan, sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan, di-sharing oleh Pak Gulpi. Saya mencatat ada 3 hal penting tadi menurut saya ya. Ternyata kata-kata saya itu terjadi Pak Gulpi. Yang pertama tadi Pak Gulpi menyampaikan carilah budak yang sesuai dengan kebutuhan, gitu ya Pak Gulpi ya. Enggak gitu juga kayaknya tadi saya. Itu kata-kata sampean tadi Pak. Kemudian ya programmer tanpa AI ini pasti akan ketinggalan. Ya, bahkan yang ya itu kan yang si Linus terakhir kali itu kan yang membuat Linux aja mereka sudah coba itu. Orang yang membuat Linux foundernya dia sudah coba-coba dan bilang oh oke. Ini lebih bagus dari tangan dewa coding. Programmer tanpa AI akan tertinggal. Jadi seandainya kalau kemudian akan membuka prodi baru, sempat ada kabar-kabar. Di UI kan sudah itu. Mana sih? UI ya, yang ada prodi AI. Pada pembuat AI berarti nanti ya kan. Ya lebih cocoknya sebenarnya masuk dalam salah satu profil lulusannya informatika ya software engineer itu kan. Sudah masuk sebenarnya. Tinggal bagaimana kita sebagai tenaga pendidik akan mengupgrade ke sana. Bagaimana kita formulasikan seperti kata Adekan tadi di tahap awal, semester awal itu kita bisa mengarahkan mereka untuk memanfaatkan AI dengan baik dan benar. Tentunya ya dosennya dulu harus bisa di mana saja. Kenapa Pak? Boleh, kenapa? Monggo Pak Rizal, ada kata-kata terkait dengan mesin ini? Sudah. Bahkan ya Pak ya, bahkan saya itu tidak cuma pakai itu untuk buat coding aja, bahkan saya pakai itu juga untuk research gitu. Saya banyak pakai cloud itu waktu itu bukan hanya untuk cuman buat aplikasi aja, tapi saya juga pakai untuk research. Saya tanyakan semua tentang matematika apa itu saya tanyakan semua. Misalnya ini saya tanya tentang subspace itu, atau saya tanya tentang point cloud. Saya belajar point cloud itu semuanya dari itu AI itu, dari cloud, dari ChatGPT. Karena kalau mau kita kan sudah tua ya, mau baca itu kan capek ya. Mau baca buku dari awal sampai akhir kan capek. Akhirnya saya tanya, coba kalau ini gimana itu? Saya tanya-tanya aja di AI. Saya banyak belajar dari AI itu. Saya pakai AI itu untuk jadi co-researcher. Jadi co-researcher, saya tanya, saya punya ide seperti ini nih. Gimana menurutmu itunya? Gitu. Gimana menurutmu apa itu namanya? Saya bilang gini, kamu adalah co-researcher. Saya punya ide seperti ini. Gimana menurut kamu? Terus saya suruh buat formula kayak gini. Ini saya punya coding nih. Saya taruh di AI-nya. Terus saya suruh buat
formula ini ya, ini kan di paper kan penting kan untuk membuat seperti ini. Nah, untuk membuat gimana sih dari coding, fungsi coding itu bisa jadi mathematical formula itu. Nah, ini saya tanya ke AI juga. Gitu. Nah, itu banyak saya menunggu. Nah, sekarang bukan saya ngerjakannya nggak di sini lagi, tapi langsung di VS Code-nya tadi itu. Itu sepertinya untuk hari ini saya masih coba implementasi di dunia kreator. Bagus, penasaran. Yang tadi itu, misal di daftar pustaka itu sama tulis apa itu, Pak? Gimana? Di daftar pustakanya itu. Daftar pustaka yang mana? Ya, tadi kan misal kita melakukan penelitian gitu kan. Nah, kemudian kita banyak belajar dari AI. Nah, terus di daftar pustakanya itu tulis apa itu? Nah, kan itu cuman ini, Pak. Cuman brainstorming. Jadi kita brainstorming aja, dia jelasin, oh iya kayak gini ya brainstorming. Nah terus setelah kita sudah kita mau buat ini, nah AI-nya itu Pak bisa diperintah kayak gini, bentar ya. Ini untuk riset ya, kalau untuk riset ya, saya akan tunjukkan. Kalau untuk riset misal, itu kita bisa suruh AI-nya untuk cari daftar pustaka juga bisa, gitu. Misal, find me good papers, on agentic coding. Terus kita bilang gini, search internet. Gitu. Harus dibilang search internet, kalau nggak gitu dia akan ngawur. Makanya yang saya takutkan kan dia ngawur kan, dia nggak ada dasarnya kan, ya kan. Tapi kalau kita bilang search internet, dia akan cari internet. Nah ini dia sedang web search nih, dia minta, karena saya nggak pakai dangerously skip permission, dia minta permisi saya untuk cari web search. Dia cari web search-nya, kemudian dia akan baca beberapa papernya gitu, terus nanti akan ditunjukkan ini linknya, terus di dalam paper itu ada ini gitu. Saya kalau ingat mengerjakan tesis ya, ini kerjaan salah satu yang ramai. Iya. Benar itu. Tapi kalau sekarang ya itu tadi. Sekarang itu kita sudah. Oke. Di kampus sampean ada regulasi yang langsung menyebutkan menggunakan AI enggak? Kalau penelitian boleh kayak gini pakai AI, tapi sejauh ini itu dulu kan ada ya Pak ya, sampai ada kesalahan saat ini saya tunjukkan juga. Nah ini kan dia source-nya ini ditunjukkan, barusan dia ngobrol apa, terus dia bilang ada paper tentang itu, ada deep code, open agentic coding di sini. Nah, ini kan sudah ada dasarnya semua kan Pak? Ini sudah ada dasarnya semua. Nah, yang pertanyaan sampean, apakah di kampus itu ada yang bilang nggak boleh regulasi dan sebagainya? Nah, saya pernah tanyakan itu ke teman saya yang researcher yang dari Brazil. Saya tanya, memangnya nggak ada tak itu regulasi yang bisa AI itulah gitu. Terus dia bilang ke saya, memangnya gimana caranya kamu deteksi tulisan ini AI atau bukan gitu? Lah kan ada itu yang bisa deteksi AI itu kan ya. Terus dia bilang, itu loh semua yang bisa deteksi AI itu dia banyak false positifnya. Orang tulisan bagus dibilang AI, tulisan jelek dibilang nggak AI, kan salah itu. Nah akhirnya sekarang bahkan yang Authenticate juga remove fiturnya dia untuk ngecek apakah itu AI atau bukan. Iya betul Pak, betul. Ya kan ya. Terus banyak juga kampus itu yang kayak sudah nggak melihat itu lagi. Nah, masalahnya itu adalah gini. Selagi ide dari research itu beneran ide kita gitu. Beneran ide kita dan kita nulis beneran gitu. Dan ide paragrafnya itu dari kita. Itu menurut saya dia nggak akan jadi plagiat gitu. Karena memang
idenya novel gitu kan, idenya baru, kemudian tulisannya juga baru, dari paragraf ke paragraf itu idenya kita. AI-nya cuma tinggal mengembangkan aja dari ide seperti itu kan, gitu. Ya, betul. Kalau dari saya sih seperti itu. Ya, ini adalah salah satu pemanfaatan agentic coding untuk research. Saya udah langsung dapat 7 paper tentang agentic coding. Review masukkan notebook LM, aduh enak itu. Iya, notebook LM juga gila itu. Bagi yang belum coba silakan dicoba. Bisa enggak dia ngambilkan apa paper-paper yang harusnya kita berbayar gitu loh? Oh kok pertanyaannya agak nggak bisa kayaknya, nggak bisa. Ini kan semua di archive ini. Ini semua di archive. Ada lagi mungkin. Ambil paper lewat Shopee. Paper proceeding saya kemarin full AI, Pak, dari latar belakang sampai kesimpulan. Terus kenapa sampai dengan bangga ngomong kayak gitu? Itu harusnya bangga karena ide-idenya, katanya Pak Guru itu idenya itu sudah novelty, Pak. Ya nggak usah terlalu keras gitu kan, bangganya nggak usah. Maksud saya dengan penggunaan AI itu hasil authenticate yang dari itu hanya 5%, Pak. 5% kan ya? Karena idenya ide sampean gitu loh. Iya. Beda lagi kalau yang buatkan saya paper abal-abal itu. Judulnya. Wah, promnya panjang itu promnya, Pak. Ya kayak gitulah. Proceeding di mana, Pak? Kemana, Pak? Gimana, Pak? Proceedingnya di mana? Dekat tetangga sebelah, Pak. Yang di UM itu bukan? Jember, Pak. Oh, saya kira yang di UM kemarin. Pak Gul, mau tanya Pak Gul. Ya. Untuk editornya itu selain Visual Studio Code yang bisa kita pakai, yang ada AI-nya kira-kira apa saja Pak Gul? Kalau editornya itu, kalau sampean mau coba itu ada Anti-Gravity ini yang terbaru. Nanti di Anti-Gravity ini, tapi harus langganan tetap. Kayak GitHub Copilot itu juga, GitHub Copilot di sini, GitHub Copilot di VS Code. Ada ini. Atau Anti-Gravity, tapi harus berapa ya? Saya nggak tahu langganan berapa ya Pak Rasi ya, kalau Pak Rasi tahu. Langganan Anti-Gravity atau kursor kayaknya $10. 2 juta. 2 juta. Anti-Gravity? Bulan. Anti-Gravity. Betul. Iya. Kalau resmi. Kan 5 agent ada di situ semua. Enggak. Tapi kalau pakai orang dalam 0. Ya, jadi Pak Rasi nanti ada komunikasi lebih lanjut yang ingin saya komunikasikan dengan Pak Rasi. Bukan begitu Pak Rijal? Betul. Jadi ini sebagai bahan informasi saja. Tadi saya minta Pak Rasi untuk buka Telegram. Ini barusan saya sudah diskusi dengan Pak Rasi untuk minggu depan. Itu kita akan diskusi lebih lanjut berkaitan dengan yang Anti-Gravity. Untuk yang akan pematerinya itu adalah Pak Rasi minggu depan untuk sharing knowledge-nya. Jadi setiap minggu kita pastikan akan kita umumkan di setiap akhir sesi nantinya Pak Gul dan rekan-rekan yang lain bahwa pemateri minggu depannya akan siapa dan akan berkaitan dengan tema apa, sehingga harapannya ini tetap berlanjut. Jadi saat ini kan kita membahas tentang agentic AI, kemudian minggu depan kita akan bahas tentang Anti-Gravity dan seterusnya, sehingga kita linear terus memproses sharing knowledge-nya. Syukur-syukur nanti kita mungkin Pak Faid kapan siapnya nanti bisa sharing knowledge berkaitan dengan N8R. Jadi harapannya itu kita bisa tahulah perkembangan di luar seperti apa, dan teman-teman yang memang mendalami hal itu bisa sharing knowledge.
sehingga dosen nantinya bisa memilih saya lebih ke arah mana pengennya nantinya, karena akan berkaitan dengan linearitas dari risetnya nantinya. Oke. Ya, saya rasa itu Pak Zainal, Pak Andi. Oke, terima kasih atas sharingnya Pak Gurpi. Alhamdulillah 2 jam lebih. Ya. Udah siap ya? Nggak terasa ya? Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Mantap Pak Gurpi. Sudah membuka wawasan-wawasan ya, ilmu dari Jepangnya. Kami tunggu segera di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup kegiatan sharing knowledge ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fathur Rizal. Monggo Bapak Rizal, doa. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Ya. Amin. Terima kasih. Sudah Pak Rizal. Sudah Pak. Sudah Al-Fatihah itu. Sangat bermakna, sangat bermakna. Sangat bermakna. Terima kasih Pak Gulpi. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak Gul. Mungkin biar Terima tidak kasih, Pak keluar Gul. satu-satu, bisa Terima kasih Pak Gul. kita